Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermawati dengan NPM 1012073 dari kelas G2 Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perencanaan tenaga kerja atau sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia ini merupakan suatu kebutuhan pokok dalam setiap organisasi ataupun perusahaan dan ditangani oleh suatu unit khusus yang dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian di bidangnya. Karena sumber daya manusia ini merupakan faktor utama yang menentukan hidup atau matinya sebuah organisasi, baik itu organisasi di bisnis maupun organisasi sosial. Oleh karena itu, jika sebuah organisasi atau perusahaan mengharapkan terus eksis, terus berkembang, mengalami kemajuan dan perbaikan secara berkelanjutan, atau bisa disebut dengan continuous improvement, harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan sumber daya manusia melalui sebuah perencanaan yang komprehensif dan sistematis serta dinamis. Kemudian, apa tujuan dari perencanaan sumber daya manusia? Secara umum, perencanaan sumber daya manusia ini bertujuan untuk mempertemukan ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan pegawai pada suatu organisasi atau perusahaan, baik secara kualitas maupun kuantitas untuk suatu periode waktu tertentu dalam upaya menghindari krisis kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan. Secara detailnya, tujuan sumber daya manusia ini yang pertama, ada terprediksinya permintaan masa depan perusahaan atau organisasi terhadap kebutuhan tenaga kerja. Untuk yang keduanya, terprediksinya jenis pekerjaan yang masih tetap dibutuhkan atau pekerjaan yang akan terhapus dan tergantikan oleh teknologi di masa depan. Untuk yang ketiga, ada diperoleh kepastian pasokan atau supply tenaga kerja untuk jangka panjang atau jangka pendeknya secara berkelanjutan. Dan untuk yang terakhir adalah diperoleh estimasi kebutuhan dana dan fasilitas lain yang diperlukan agar pegawai mencapai tingkat produktivitas yang optimal dalam bekerja. Dalam perencanaan sumber daya manusia ini kita tidak asal dalam perekrutan karyawan, tetapi sumber daya manusia ini memiliki prinsip dari perencanaannya. Untuk yang pertama, ada sistematis dan logis. Mengikuti langkah dan tata aturan yang lazim dipakai, disusun berdasarkan data dan informasi yang valid dan masuk akal, tidak dikira-kira dan tidak direkayasa tanpa data. Dengan demikian, maka dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dipahami oleh siapa saja yang memerlukannya. Untuk yang kedua ini ada komprehensif, harus mencakup berbagai hal yang berkaitan agar cakupannya luas dan menyeluruh atau bisa disebut dengan komprehensif. Hal tersebut supaya tidak terjadi kondisi yang parsial yang akan mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia yang komprehensif akan memberikan jaminan efektivitas ketersediaan pegawai secara berkelanjutan. Untuk yang ketiga ada futuristik, untuk antisipasi masa depan yang mempertimbangkan masa lalu dan masa kini. Antisipasi dibuat berbasis kecenderungan yang diperoleh dari hasil analisis data dan informasi yang tepat. Oleh karena itu, perencanaan harus mampu mengembangkan atau menggambarkan situasi masa depan yang terjadi dan menjadi kebutuhan oleh perusahaan. Yang selanjutnya ada dinamis, atau perencanaan sumber daya manusia ini harus memiliki kelenturan yang tinggi agar mudah beradaptasi dalam penyesuaian dengan perubahan dan tuntutan perusahaan. Untuk yang terakhir ini ada efektif dan efisien. Sesuai dengan prinsip ekonomi dan perencanaan sumber daya manusia yang harus efektif dan efisien, harus dapat mencapai sasaran dan tujuan dalam pendukung perusahaan untuk menjamin ketersediaan pegawai dengan memanfaatkan biaya seminimal mungkin secara profesional. Fungsi dari perencanaan sumber daya manusia ini ada beberapa macam. Fungsi perencanaan sumber daya manusia ini memiliki fungsi yang sangat penting, antara lain yang pertama ada sebagai acuan atau pedoman bagi perusahaan melalui departemen atau divisi sumber daya manusia dalam manajer kepegawaian, terutama melakukan perekrutan dan penyediaan pegawai. Untuk yang keduanya adalah sebagai sumber instrumen atau alat kontrol dalam mengendalikan manajer kepegawaian, termasuk pengadaan, penyediaan pegawai,
baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Untuk yang ketiga ini adalah sebagai acuan dalam pembuatan estimasi kebutuhan pendanaan dan fasilitas lain yang terkait dalam kurun waktu tertentu, sesuai dengan kebijakan organisasi ataupun perusahaan. Dan yang terakhir adalah sebagai dasar dalam melakukan evaluasi terkait dengan pengadaan atau penyediaan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Evaluasi memiliki makna memastikan apakah tujuan perencanaan sumber daya manusia ini tercapai atau tidak. Hasil evaluasi ini berfungsi juga sebagai umpan balik atau feedback untuk menguatkan yang sudah baik dan memperbaiki untuk yang belum baik. Kemudian ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Untuk yang pertama ada faktor internal, adalah faktor yang ada dalam lingkungan organisasi ataupun perusahaan itu sendiri. Antara lain ada rencana strategi atau bisa disebut dengan RESTRA. RESTRA merupakan acuan utama bagi sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan aktivitas atau bisnisnya. Tujuan jangka panjang, waktu tertentu, jangka panjangnya, jangka pendek, yang merupakan komitmen bersama seluruh anggota organisasi atau korporasi untuk mencapai dan kebutuhan SDM dalam waktu tertentu di masa depan. Tergambarkan di dalamnya kapan harus merekrut, untuk keperluan apa saja, dan pada level mana, dan sebagainya. Untuk yang kedua ada kebijakan baru perusahaan atau organisasi. Kebijakan baru lahir saat ada perkembangan baru yang perlu diikuti dan dipenuhi, yang sebelumnya tidak terprediksi dalam RESTRA tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada pendanaan. Merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam perencanaan sumber daya manusia. Dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran, maka dapat dibuat skala prioritas kategori pegawai yang harus direkrut itu apa saja. Kemudian ada rencana produksi, apakah perusahaan itu akan memproduksi barang baru ataupun struktur organisasi dan tata kelola struktur organisasi di perusahaan itu apakah mau diperbaharui ataupun tidak. Setelah kita mengetahui faktor internal apa saja yang dapat mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia, yang selanjutnya ada faktor eksternal, adalah faktor yang ada dari luar lingkungan organisasi atau perusahaan. Antara lain seperti kebijakan pemerintah, sosial budaya, geografis, teknologi, kebijakan luar negeri, lembaga pendidikan atau diklat, pesaing atau kompetitor, demografi atau dinamika kependudukan di perusahaan atau di lingkungan perusahaan tersebut. Kemudian hakikat dari perencanaan sumber daya manusia ini adalah perencanaan merupakan sebuah kegiatan atau keinginan kuat dari suatu organisasi atau perusahaan itu untuk memberikan jaminan baik jangka pendek maupun jangka panjang tentang pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas. Hakikatnya adalah sebuah penjaminan tentang sistem pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia agar ada kepastian berkelangsungan organisasi atau perusahaan dalam berbagai situasi dan kondisi yang berubah secara cepat. Kemudian menurut R.Y.J. Mundy pada tahun 2008 mengemukakan merumuskan perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning adalah proses sistematis untuk mewujudkan sumber daya internal dan eksternal dengan lowongan pekerjaan yang diperkirakan muncul dalam organisasi sepanjang periode waktu tertentu.